Yang ingin saya kupas hari ini, apakah benar Anies itu pengkhianat? Nah, kita akan coba menguji itu nalar dari siapa ya, Herzaki dan kawan-kawan tentu di Demokrat yang menyebut bahwa Anies pengkhianat. Nasdem pengkhianat. Urusan Nasdem tentu saya tidak akan merespon itu karena saya bukan anggota Nasdem. Tapi penyebutan Anies sebagai pengkhianat saya akan berespon karena saya adalah relawan Anies Baswedan, ya. Komandan. Relawan kami namanya Komandan. Komando menangkan Anies Baswedan. Jadi bukan relawan partai politik. Kami Komandan ini bukan relawan PKS, bukan relawan Nasdem, bukan relawan Demokrat, tapi relawan Anies Baswedan. Itu yang perlu dicatat, ya. Jadi tentu saya akan berespon ketika disebut sebagai Anies adalah pengkhianat. Buktinya mana? Apakah sudah ada statement yang cukup jelas Anies Baswedan di ruang publik menyatakan ini? Tidak, kita belum dengar. Maka belum bisa kita bilang, belum bisa kita pastikan, belum bisa kita nilai bahwa Anies pengkhianat. Satu itu. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Nasdem, oleh Demokrat ini kemudian menjadi kegaduhan yang luar biasa di jagat politik Indonesia. Semua berespon, barangkali terutama para buzzer RP yang langsung menjadi ringan tugasnya. Begitu kali ya. Kalian sedang bertepuk tangan mungkin hari ini. Tidak apa-apa, silakan nikmati saja suasananya. Dan kami pun terus mencoba untuk menganalisa ini dengan cukup tajam. Karena yang kami sematkan pada Anies Baswedan bukan sosoknya, tapi nilai-nilainya. Jadi kalau terbukti ada nilai-nilai Anies Baswedan yang tercederai, yang kemudian Anies Baswedan melakukan pengkhianatan, benar-benar melakukan pengkhianatan, maka kami, saya Saiful Zaman, Komandan, Komando menangkan Anies Baswedan, akan mencabut dukungannya. Dan mungkin akan berbalik menyerang Anies Baswedan. Kalau terbukti. Kenapa? Karena yang kita sematkan adalah nilai-nilai Anies Baswedan, bukan sosok Anies Baswedan. Saya kira itu yang perlu dicatat bersama. Itu ya. Tapi sampai detik ini, tidak ada bukti. Belum ada bukti yang clear. Bagaimana kesepakatan sebenarnya yang terjadi antara Nasdem, Demokrat, PKS. Kan itu tidak diumbar. Kami relawan sebetulnya tidak tahu apa sih isi kesepakatan mereka. Kami relawan hanya fokus pada pencapresan Anies. Kami mendorong partai-partai politik untuk mendukung Anies. Setelahnya kemudian mereka berdiskusi, mereka berkompromi, melakukan piagam, membuat sebuah piagam. Itu sudah lagi bukan ranahnya relawan. Sahabat EJTNA semua yang bisa, yang mengetahui, di thumbnail saya tuliskan semua gara-gara ini. Kalau sudah ada yang bisa menebak, silakan ya. Sampaikan di kolom komentar, kemudian kita akan bahas. Ini menarik sekali ini bahasannya ya, luar biasa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita coba cek dulu nih respon-responnya. Semoga Anies AHY tidak goyah. Semoga KPP tetap solid. Anies AHY cocok. Oke, secara pribadi golput. Waduh, ngeri. Bagaimana ini koalisi? Saya menyesalkan kalau nggak sama AHY. Ya, bukan hanya para simpatisan, tapi juga saya kira beberapa caleg lah ini, saya dikatakan begitu. Caleg dari Demokrat yang bergabung ke relawan. Kemudian ramai juga tadi malam left group, keluar dari grup. Sebagai sebuah bukti kesolidan Demokrat marah dengan kondisi ini. Sekarang kan pertanyaannya mudah saja. Mana bukti bahwa Anies Mohaimin ini sudah menjadi capres-cawapres? Kan tidak ada. Jadi kalau dibilang Anies Mohaimin sekarang capres-cawapres, bohong itu. Jadi tenang aja bro. Jangan dulu reaksioner gitu. Saya kira ini yang kemudian saya juga agak kecewa berarti kalau begini dengan Demokrat yang terlalu reaksioner, terlalu cepat mengambil keputusan. Kenapa tidak ditunda 1-2 hari dulu? Ya, kalau di Islam itu kan ada namanya tabayun, bukan hanya kepada Anies Baswedan, tapi pada yang lengkapnya itu kepada tim 8, kepada para pimpinan partai politik, ngumpul dulu bareng-bareng kan guyupnya begitu gitu. Bukan kemudian sekali dapat respon ini akhirnya direspon balik dengan tindakan yang saya kira tidak dewasa ini. Masa sekarang seluruh Indonesia kemudian baliho Anies Baswedan bersama AHY, Aniesnya dicopot, dihilangkan. Wah, saya kira ini tidak dewasa, ini tidak mendidik ya. Oke, tetap Anies, saya ingin mendengar sendiri dari Pak Anies. Ya itu dia, makanya kita harus sabar dulu lah ya. Ini waktu untuk pencoblosan ini masih agak lama. Tenang, kan mereka juga punya hitung-hitungan tersendiri. Kan ini berkoalisi ini untuk menang gitu ya. Maka tentu dibutuhkan cara-cara, strategi-strategi yang itu tidak keluar dari koridor nilai-nilai perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan. Apakah sudah pasti Anies Mohaimin? Kan juga tidak gitu. Kalau benar Anies
Imin saya golput. Pilih partainya PKS saja. Pak Anies, Pak Ahaye tidak goyah. Anies Imin golput. Waduh, luar biasa ini. Ini kenapa bisa terjadi? Karena memang dalam setahun terakhir ini gaungan Ahaye ini luar biasa. Ya. Dilihat dari polling, termasuk di Asia Channel. Ya. Dilihat dari survei juga sama tinggi gitu. Kan menjadi persoalan kita hari ini adalah bagaimana adanya wakil Anies ini yang akan menaikkan elektabilitas. Terutama untuk kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah kita dengar misalkan ya Pak Ahaye ini belum mau habis-habisan di Jawa Timur karena ingin dipastikan dulu sebagai cawapres, bacawa pres, baru dia turun ke Jawa Timur. Nah yang begini-begini ini kan yang tidak terungkap ke publik gitu. Nah oke, baik, sekarang Anies berubah jadi petugas rakyat menjadi petugas partai. Rakyat partai, memang ini luar biasa ya. Jadi respon rakyat pun saya kira sangat keras gitu. Pak Anies tetap saya dukung asal cawapres jangan dari PDIP. Nah ini kemudian yang akhirnya kita melampaui batas, terutama untuk relawan Anies ya, yang melampaui batas yang kemudian harus mengatur-ngatur. Cawapresnya Anies harus ini, harus ini. Lah kan kita bukan relawan Anies Ahaye, minimal belum lah ya. Kita bukan relawan Anies Muhaimin, kita bukan relawan Anies Aher, kita relawan Anies. Maka kita fokusnya pada Anies menjadi presiden, kan begitu. Nah oke, kita masuk dulu ke berita ini. Demokrat, titik 2, kami dipaksa, dalam tanda petik gitu ya, terima keputusan duet Anies Caimin. Tapi sahabat SJTNA semua, ini kita lihat di saat yang sama, di waktu yang kurang lebih sama, ini kan sama-sama Detik News nih ya. Kamis 31 Agustus jam 18.36. Sekarang kita lihat yang ini. Kamis 31 Agustus 22, selang beberapa jam saja. Surya Paloh, titik 2, duet Anies Caimin belum terformalkan. Ya, memang kalau kita bicara tentang batas presidensial threshold ini, Nasdem dengan PKB ini sudah cukup, nyampe 20%, nyaris 21%. Jadi, kalau Nasdem mau meninggalkan Demokrat dan PKS, sebetulnya bisa-bisa saja. Ya. Kalau sekedar ingin untuk menutupi 20%. Tapi persoalannya, apakah Aniesnya mau? Saya yakin tidak. Saya yakin sekali. Saya mengikuti kiprah beliau jauh-jauh hari. Sejak zaman Indonesia mengajar, kemudian menjadi tim sesnya Jokowi, menjadi menteri, menjadi gubernur sampai hari ini. Tidak ada tampang pengkhianat dari seorang Anies Baswedan. Bukan bicara tampang terus dilihat sekilas kemudian kita bicara tidak ada tampang pengkhianat. Bukan. Kan kita melihat jejak rekam jejak digital. Sudah itu bisa menjadi satu patokan. Apakah Anies bertekuk lutut pada seorang Surya Paloh? Saya kira juga tidak begitu situasinya. Ada kesetaraan. Ada yang bisa didiskusikan. Nah persoalannya apakah ini sudah turun satu meja? Sudah berembuk semuanya? Ya, Surya Paloh, kemudian Saihu, kemudian Ahaye membahas ini kan belum. Ini sedang upaya untuk meluaskan dukungan gitu. Dan kita tahu bagaimana sepak terjang seorang Surya Paloh dari pemilu ke pemilu selalu membuat gebrakan-gebrakan yang membuat kita kaget-kaget. Jadi harusnya jangan terlalu disikapi terlalu serius gitu. Jadi sahabat SJTNA semua, para pendukung Anies, cooling down, tenang ya. Jangan kemudian reaksioner seperti teman-teman Herzaki dan kawan-kawan. Ya, kita harus lebih dewasa lah gitu. Kepentingannya adalah kepentingan bagaimana Indonesia 2024 bisa dipimpin oleh seorang guru yang memiliki kemampuan manajemen, yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan prestasi-prestasi. Kan di situ intinya. Nah, maka ketika kita lihat Surya Paloh saja sudah bilang kok ini belum terformalkan. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres belum final disepakati. Persetujuan belum tuntas didapat. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa, kata Paloh di Nasdem Tower Kamis kemarin ya. Surya Paloh berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan. Itu digelar setelah muncul dinamika terbaru berasal dari Partai Demokrat yang mengabarkan soal adanya duet Caimin, duet yang tidak disetujui oleh Demokrat. Surya Paloh meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya. Yang kita tahu kesepakatan bersama mereka apa? Cawapres atau wakilnya Anies itu akan dipilih oleh Anies. Nah, andaikan sekarang Anies sudah memilih kan harusnya sepakat gitu dengan poin yang itu gitu. Bukan kemudian mencari-cari alasan. Tapi kalau memang itu belum terinformasikan, belum terkomunikasikan dengan baik, ini PR dari Koalisi Perubahan yang harus segera berembuk. Saya sih menduga hari ini, mungkin juga di jam ini sedang berkumpul ini. Ya, Pak Surya Paloh, Pak Ahmad Saihu, Ahaye, kalau perlu libatkanlah Partai Umat sekalian gitu ya. Dan PKB, kalau perlu datang juga PKB sekalian gitu. Atau Koalisi Perubahan dulu 3 partai, setelah itu sesi 2-nya bersama Partai Umat dan PKB kan. Saya kira itu lebih elegan gitu. Kan semua bisa terselesaikan dengan komunikasi yang baik.
Oke, Caimin